memuliakan nama Tuhan kita. Nah sekarang anak-anak sebelum memulai ibadah, Ibu mengajak kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih di mana pada pagi ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah kembali. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhir nanti. Berkati juga Tuhan Yesus orang tua kami yang bekerja. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di ini doa yang dapat kami sampaikan. Haleluya, amin. Nah, terima kasih untuk doanya. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, anak-anak masih dalam posisi berdiri. Ibu mengajak kita kembali menyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Indah Oh Indah. Nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Dari
dari tempatnya disilakan. Shalom anak-anak, apa kabarnya semua? Ibu harap semua dalam keadaan tetap bersuka cita. Ya, kita masih belajar dan ibadah secara online, tapi Ibu harap kita tetap semangat ya, tetap sukacita. Baiklah, kita kembali dalam ibadah Sabtu secara online pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan sampai detik ini. Bahkan hari esok yang kami tidak tahu, kami percaya Tuhan juga tetap setia. Tuhan, kami ingin mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu lah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Berkati anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah, biarlah firman Tuhan yang sebentar juga akan mereka renungkan. Engkau menjamah setiap anak-anak ini supaya mereka juga semakin mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Belajar Hidup Damai, ya. Belajar hidup damai. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Adakah di antara kalian yang sama sekali tidak pernah bertengkar, ya? Sama sekali tidak berkelahi, sama sekali tidak pernah berselisih kepada siapapun. Ya. Tidak ada ya. Semua pasti pernah namanya bertengkar, ya. Semua pernah namanya berselisih. Baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman-teman kalian, kakak adik kalian, bahkan mungkin juga dengan bapak ibu guru kalian, ya. Nah, anak-anak pertanyaannya, ketika kalian bertengkar, ketika kalian ada konflik, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian hidupnya tenang? Apakah ada damai dalam diri kalian? Apakah kalian sepertinya biasa-biasa saja, baik-baik saja? Ibu yakin tidak, ya. Mungkin saat itu kalian biasa, tetapi pada akhirnya kalian jadi pikiran, aduh, tadi saya keluarkan kata-kata yang kotor kepada mama papa saya. Aduh, tadi saya pukul kakak atau adik saya. Aduh, tadi saya membantah perkataan bapak ibu guru saya. Aduh, tadi saya emosi sekali dengan teman saya sehingga saya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang kasar, sehingga akhirnya apa anak-anak? Kalian tidak tenang, ya. Hati kalian berkecamuk, ya. Kalian merasa ada sesuatu yang tidak beres, ya. Kalian tidak tenang. Kalian tidak ada damai dalam diri kalian. Anak-anak, kita belajar untuk hidup dalam damai. Kenapa? Firman Tuhan dalam Matius pasal 5, ya, pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu dasar firman Tuhan, ya. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak, kalian mau hidup dalam damai, kalian pasti disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Kita akan belajar, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam damai. Kita akan belajar bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalian bisa buka Alkitabnya di rumah, ya. Nanti kalian akan baca bersama-sama di rumah, nanti ibu yang akan pimpin untuk membacakannya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat terakhir, ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, sampai ayat yang ke-12 saja anak-anak ya. Firman Tuhan sekali lagi temanya adalah belajar hidup damai. Ya, tadi di awal Ibu sudah jelaskan. Adakah damai ketika kita bertengkar? Adakah ketenangan dalam hati kita ketika kita berselisih atau konflik dengan yang lainnya? Tidak, ya. Anak-anak kita pasti tidak ada damai. Tetapi Alkitab mengajar kita, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka lah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ibu percaya kalian semua adalah anak-anak Allah dan kita mau belajar untuk hidup dalam damai. Bagaimana caranya anak-anak kita belajar untuk hidup dalam damai? Nah, di sini kita belajar ya. Abram dan Lot, ya. Abram ini pamannya, Lot ini adalah keponakannya. Suatu kali mereka pergi, ya. Abram ini sangat kaya, ya. Dia membawa keluarganya dan seluruh harta kekayaannya, ya. Dikatakan ada ternaknya, ada emas, ada perak, ya. Semua dibawa, sangat kaya, ya. Dikatakan ayat yang kedua tadi, adapun Abram sangat kaya, ya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Wah, luar biasa ya. Tapi Lot juga kaya anak-anak ya. Dia juga membawa harta kekayaannya. Ya, pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb ya, membawa keluarganya, membawa istri dan segala kepunyaannya bersama-sama dengan Lot, keponakannya itu ya. Nah, ketika mereka sampai dikatakan apa di dalam ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka ya, untuk diam bersama-sama. Artinya tempat itu dikatakan mereka merasa tidak cukup untuk mereka tinggal bersama-sama, untuk diam bersama-sama. Ya, kenapa? Karena harta milik mereka banyak ya. Harta ini bukan saja emas perak itu, tetapi segala ternak mereka itu pun banyak ya. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Para gembala Abram dengan para gembala Lot ini saling bertengkar. Ya, mereka berselisih ya. Dikatakan ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, jadi para gembalanya merasa lahan itu tidak cukup kalau mereka mau kasih pakan atau makanan buat ternak mereka. Begitu juga dengan gembala-gembala Abraham. Ya, mereka juga perlu tempat yang luas. Jadi kalau untuk tinggal bersama-sama bagi mereka itu tidak cukup tempat itu. Nah, ketika Abraham melihat itu ya, saling bertengkar, ada perselisihan, ada konflik ya, apa yang dilakukan Abraham? Nah, anak-anak di sini kita belajar. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar hidup dalam damai? Yang pertama, ini luar biasa anak-anak. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Anak-anak, bagaimana caranya supaya kita belajar hidup dalam damai? Yang pertama, milikilah perkataan-perkataan yang baik. Ya, yang pertama, milikilah perkataan-perkataan yang baik. Ayat yang ke-8. Ketika Abraham melihat seperti itu, ia memberikan perkataan yang baik. Dia menasihati, dia katakan kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, ia memberikan kata-kata yang membangun, ia memberikan kata-kata yang positif, ia memberikan kata-kata yang memberkati, ia menasihati Lot. Ya,
Bahkan dikatakan bagian yang terakhir, sebab apa? Kita ini kerabat, kita ini keluarga. Ayo jangan bertengkar, ayo jangan berselisih. Wah, itu memberikan kedamaian. Ya, Abraham mengajar kepada kita supaya kita hidup dalam damai. Milikilah perkataan-perkataan yang baik. Anak-anak, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai? Mari katakan hal-hal yang baik kepada orang tua kita. Berikan kata-kata yang baik kepada kakak adik kita. Ucapkan kata-kata yang baik kepada teman-teman kita. Ucapkan kata-kata yang baik kepada bapak ibu guru kita. Ibu yakin kita akan hidup dalam damai. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar, perbendaharaan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Satu hal yang mudah sekali anak-anak. Ketika orang tua kalian memberikan atau meminta pertolongan kalian, apa jawaban kalian? Atau bapak ibu guru kalian menyuruh kalian, memohon meminta bantuan kepada kalian, apa jawaban kalian? Ya, apakah itu juga kakak adik kalian atau teman-teman kalian? Apa kata-kata yang keluar dari bibir mulut kalian? Ya, kadangkala kalau kita lagi emosi, lagi marah, lagi jengkel, itu kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya, tapi di sini kita belajar. Ketika Abraham melihat ada perselisihan, ada pertengkaran, dia justru mengeluarkan kata-kata yang positif. Ia katakan kepada Lot, jangan ada pertengkaran. Ya, jangan berkelahi antara aku dan engkau. Jangan bertengkar antara para gembalaku dengan gembalamu. Kenapa? Karena kita ini keluarga. Ya, anak-anak, mari ucapkan kata-kata yang baik supaya kita boleh menjadi berkat. Supaya orang melihat, wah, kita anak-anak Tuhan. Anak-anak yang memiliki kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Bagaimana kalian dikenal? Jangan sampai kalian dikenal, oh si A itu yang kata-katanya adalah kata-kata yang kotor, yang suka ngomong kata-kata yang tidak sepantasnya. Jangan ya anak-anak ya. Tapi biarlah kalian dikenal, diingat oleh orang, oh si A itu punya kata-kata yang bagus. Dia memiliki perbendaharaan kata-kata yang membangun. Dia kalau diminta tolong, dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, selalu mengucapkan kata terima kasih, selalu mengucapkan kata tolong. Kata-kata kalian itu kata-kata yang sangat positif dan orang diberkati melalui perkataan kalian. Itu sebenarnya mudah anak-anak ya. Ya, kalau kita ditolong orang ya, kita selalu ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa ketika kita meminta pertolongan, kita juga mohon minta pertolongan, ucapkan kata-kata yang baik ya. Kata-kata itu akan menjadi berkat. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita itu dari hati kita. Disitulah hati kita dilihat ya anak-anak ya. Bagaimana hati kita, disitulah perkataan kita keluar ya. Jadi anak-anak, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai? Yang pertama, milikilah perkataan yang baik ya. Yang kedua ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Anak-anak, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam damai? Yang pertama tadi adalah memiliki perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua adalah memiliki sikap yang baik. Apa yang dilakukan Abraham? Sikap yang bagaimana yang dilakukan oleh Abraham ini? Ya, ayat yang ke-9 dikatakan tadi, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ya. Abraham di sini pamannya. Bisa saja dia sebagai orang yang lebih tua, sebagai pamannya dia memilih duluan, ya, dia pentingkan dirinya sendiri. Tapi yang dilakukan Abraham di sini tidak. Ia mengalah, ya. Mengalah untuk apa anak-anak? Supaya semuanya menjadi damai, supaya tidak ada perkelahian. Dia biarkan Lot keponakannya yang lebih muda dari dia untuk memilih terlebih dahulu. Mana yang mau dia pilih? Ya, dikatakan kamu kalau pilih ke kiri ya sudah aku yang ke kanan. Kalau kamu pilih yang ke kanan, aku pilih yang ke kiri. Ya, dia biarkan Lot yang lebih dulu memilih.
Ya, padahal sebenarnya Abraham bisa saja dia memilih duluan. Kenapa? Karena dia paman, dia yang lebih tua, ya. Dia bisa saja mementingkan dirinya, lebih egois. Aku duluan saja yang memilih. Nanti baru si Lot yang sisanya. Tapi tidak. Abraham belajar untuk memiliki sikap hidup yang baik. Dia memilih untuk mengalah kepada Lot. Biarkan Lot yang memilihnya lebih dulu. Ya, dikatakan ayat yang ke-10, Lot lalu melayangkan pandangannya, dilihatlah lembah Yordan, ya. Wah, kelihatannya indah, ya, dikatakan seperti taman Tuhan, ya, banyak airnya, ya. Dia memilih akhirnya lembah Yordan, ya. Dan Abraham membiarkan Lot memilih apa yang dianggapnya baik, yang menurut pandangannya baik. Dan akhirnya dikatakan ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan. Ya, jadi di sini anak-anak, Lot memilih lembah Yordan, Abraham memilih sisanya, yaitu dia menetap di tanah Kanaan. Sikap hidup yang baik, ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita belajar hidup dalam damai? Miliki sikap hidup yang baik. Abraham mengalah. Dia tidak egois, ya. Walaupun dia merasa dia lebih pantas untuk memilih duluan, tapi dia tidak lakukan itu. Dia biarkan Lot yang memilih. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak, seringkali kita bertengkar, ada perselisihan itu karena kita egois, ya. Kita merasa kita yang paling benar. Kita yang paling benar, ya, sehingga kita menyalahkan orang, ya. Kita yang merasa kita yang lebih tua, maka kita yang lebih benar, ya. Kita tidak membiarkan orang lain untuk coba mengutarakan isi hatinya, mengutarakan pendapatnya, ya. Sehingga kita seringkali aku yang paling benar, aku yang harus benar, ya. Tapi anak-anak, tidak selamanya, ya, dikatakan kita yang paling tua lalu kita yang paling benar. Tidak, anak-anak, ya. Di sini Abraham walaupun dia yang lebih tua, dia biarkan Lot untuk memilih mana, ya, yang dianggap Lot menurut pandangannya, silakan dia pilih dahulu. Karena yang dilakukan oleh Abraham di sini adalah ia ingin supaya semuanya hidup dalam damai. Belajar untuk hidup damai, milikilah sikap hidup yang baik, ya. Jadi yang pertama tadi anak-anak, milikilah perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, milikilah sikap hidup yang baik. Kita tidak harus egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Terkadang kita juga harus mengalah, ya. Selama itu untuk membuat hidup selamanya menjadi damai. Belajarlah untuk mengalah, ya. Jangan pentingkan diri kita sendiri, jangan egois, ya. Miliki sikap hidup yang baik, ya, supaya orang boleh melihat kehidupan kita dan orang diberkati. Amin, anak-anak. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Jadi dua hal ini mari kita ingat, menjadi pembelajaran buat kita supaya kita belajar hidup dalam damai. Mari kita punya perkataan yang baik dan kita memiliki sikap hidup yang baik. Mulai dari hidup kita anak-anak, lakukan itu dan jadilah berkat dimanapun kalian berada. Jangan biarkan pertengkaran terjadi, jangan biarkan konflik terjadi, jangan biarkan perselisihan terjadi, tetapi jadilah anak-anak yang membawa damai, karena kalian adalah anak-anaknya Allah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya biarlah setiap anak-anak kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menjadi berkat, anak-anak Allah, karena hidup mereka membawa damai dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan jadikanlah kami semua menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.